Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Saiful Ghazali, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin, termasuk angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar suatu impeller pompa sentrifugal menggunakan software Inventor 2015. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan menggambar suatu impeller yang berjenis setengah terbuka. Oke, ini merupakan contoh impeller dengan 5 bilah impeller. Oke, kita langsung saja membuka file baru atau membuka new. Oke, kita membuka new. Di sini ada pilihan di mana ini kita menggambar terlebih dahulu partnya, kemudian setelah kita menggambar part, kita bisa langsung mengassemblykan, kemudian memasukkan gambar pada drawingnya. Oke, di sini kita klikkan karena kita memilih standar milimeter dengan 1 mm, kita klikkan. Oke, inilah tampilan dari Inventornya. Di sini ada pilihan, ada tools yang cukup lengkap untuk Inventor 2018 ini. Di sini kita membuat sketch terlebih dahulu. Kita klik yang bagian standar atau start 2D sketchnya. Di sini banyak pilihan. Kita bisa menggunakan sumbu YZ, sumbu XY, dan sumbu XZ. Dimana di sini saya sering menggunakan sumbu XY. Oke, seperti ini. Nah, langkah awal yang biasanya saya lakukan yaitu membuat sketch terlebih dahulu dan membuat yang namanya dasar dari impeller sentrifugal ini. Oke, kita mencari atau klik circle-nya atau untuk membuat lingkaran, dimana untuk diameter dari impeller ini nanti yaitu 100 mm atau 10 cm. Oke, seperti ini diameternya. Setelah diameter dari impeller, kita akan membuat diameter untuk poros pompa sentrifugalnya. Untuk diameter porosnya 10 mm atau setara 1 cm. Setelah ini bukan sketch, kita kembali ke 3D model. Kita extrude terlebih dahulu. Oke. Setelah kita extrude, kita klik pada bagian yang akan kita extrude. Oke, seperti ini. Oke, sedangkan untuk di bagian extrude ini ada beberapa pilihan. Ini terdapat bagian mana sih yang akan kita arahkan. Di sini kita menggunakan pada bagian X-nya atau bagian Z, dia mengarah ke sumbu Z. Kemudian untuk ketebalan ini, ketebalan kita edit 4 mm. Oke, seperti ini jadinya. Kita ke bagian pipihnya. Nah, pada bagian ini kita kembali ke sketch. Oke, kita kembali ke sketch, kita klik lagi sketchnya yang mana akan kita gambar selanjutnya. Oke, seperti ini. Kemudian sebelum kita menggambar, kita klik terlebih dahulu project geometry, dimana project geometry sebagai garis bantu. Kita klik pada bagian dasar dari impeller ini. Oke, seperti ini. Ini terdapat garis bantu yang berwarna kuning atau warna yellow. Kemudian kita klik pada bagian construction atau garis bantunya seperti ini. Oke. Nah, pada bagian gambar impeller ini kita memiliki
3, 4, dan 5 bila impellernya. Kemudian kita klik circle lagi. Kita membuat garis bantu yaitu dengan dimensi 31 mm seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan garis bantunya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada bagian sebelum kita membuat bilah impellernya, kalau kita akan menentukan sudut dari impeller ini, kita harus mengetahui dulu berapa jarak dari jari-jari dari impeller ini, dimana jari-jarinya yaitu 50 mm, dikarenakan dengan jari-jari 50 dengan diameter yaitu 100 mm. Oke, kemudian kita cari titik tengahnya. Nah, sedangkan untuk garis bantunya kita pada dimensi yang 10 mm. Oke, seperti ini. Ini ya bagian jari-jari dari lingkaran ini. Nah, sebelumnya kita ke bagian arch-nya ini. Nah, di sini ada pilihan, ada 3 point, tangsial, kemudian ada center point. Nah, di sini saya menggunakan center point karena kita akan membuat sudut dari impeller tersebut. Nah, untuk garis bantunya kita gunakan pada bagian yang diameter 10 mm atau diameter poros seperti ini. Kita cari titik tengahnya seperti ini. Oke, setelah kita letakkan titik tengahnya, kemudian kita tarik garis ini ke bagian pinggir dari atau sedikit mendekati dari diameter 31 ini. Kemudian kita klik. Oke, setelah kita klik baru kita tarik seperti ini. Oke. Nih, seperti ini. Setelah kita tarik, kita klik. Nah, inilah bentuk dari diameter atau garis bantunya. Kemudian sebelum kita offsetkan, kita terlebih dahulu klik construction-nya seperti ini. Oke. Setelah kita klik pada bagian offset karena kita akan membuat ketebalan dari bilah impeller ini. Kita klik pada bagian garis bantu ini, kita klik. Oke, seperti ini. Nah, untuk jaraknya kita menggunakan jarak 2 mm. Oke, seperti ini. Belakang juga kita buat 2 mm. Nah, inilah untuk sudut dari impeller ini. Dimana dengan titiknya di sini. Oke. Setelah seperti ini, kita langsung membuat circle-nya. Seperti ini. Oke, kita klik. Dikarenakan ketebalan dari bilah ini yaitu 4 mm, maka untuk lingkarannya kita buat 4 mm. Oke, saat seperti ini kita tinggal kita potong saja menggunakan tool trim. Oke, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, nah kemudian kita atur terlebih dahulu jarak antara titik tengah terhadap bilah impeller ini. Oke, di sini jaraknya yaitu 18. Kemudian kita gunakan saja jaraknya 18. Oke, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita trim pada bagian atasnya seperti ini. Oke, setelah kita trim, kita klik lagi pada bagian arch ini. Tapi kita rubah ke 3 point. Dan kita hubungkan seperti ini. Oke, ternyata ini masih kurang ya. Sebelum kita klik, kita
Oke, seperti ini. Kemudian kita trim. Oke, baru kita klik pada bagian 3 poinnya. Kita hubungkan hingga seperti ini. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengetahui dimensi atau sudut dari impeller ini. Oke, ini sudutnya 28. Kemudian sedangkan ini sudutnya 32. Oke, setelah ini kita langsung ke bagian 3D model. Kita extrude. Nah, kita akan mengextrude pada bagian impeller yang akan kita extrude. Oke, seperti ini ya. Untuk ketebalan dari impeller ini ya, atau bilahnya, yaitu 14 mm atau 1,4 mm. Kita okekan. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini kan baru satu bilahnya saja. Nah, sedang untuk kita membuat banyak bilahnya, kita klik pada bagian bidang dari impeller atau bilah impellernya. Kita ke 3D model. Nah, ini ada tool circular. Kita klik. Oke, setelah kita klik bagian atau tool circular ini, lalu kita klik bagian rotation axis-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita letakkan titik tengahnya. Nah, ini diibaratkan titik tengah dari bagian yang akan kita sirkularkan. Kemudian kita klik pada bagian pattern solid. Ini ada dua bagian. Ada pattern individual atau dia cuma satu. Kemudian ini ada yang pattern solid. Kita klik pada bagian ini. Oke, nah seperti ini. Mungkin bisa dilihat sama-sama. Ini contoh dari 6 bilah impeller. Ini satu bilah impeller, ada 2, 3, 4, dan 5. Dimana untuk pada gambar ini kita menggunakan 5 bilah impeller. Kemudian untuk derajatnya ini bisa kita atur juga, bisa ke 180 derajat, kemudian 45 derajat, hingga 100 derajat. Nah, sedangkan kita menggunakan putaran penuh atau satu putaran lingkaran, yaitu 360 derajat. Oke, seperti ini. Kita sesuai tadi, kita menggunakan ada 3 bilah seperti ini, kemudian 4 bilah dan 5 bilah. Mungkin kita bisa lihat fontnya. Kita edit, ini 3 bilah, kemudian ini 4 bilah, dan ini 5 bilah. Kemudian kita okekan. Oke, setelah kita okekan, kita ubah tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, inilah bentuk dari impeller setengah terbuka dari pompa sentrifugal. Kemudian untuk materialnya ini kita bisa ubah ya, bisa kita ubah material yang kita inginkan. Pada kali ini kita akan menggunakan material aluminium karena kita akan melakukan pengecoran terhadap pompa. Kita akan melakukan pengecoran terhadap bilah impeller yang menggunakan material aluminium. Nah, di sini ada pilihan material. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada resin, kemudian ada steel, ada steel. Oke, di sini ada stainless steel, kemudian ada steel alloy, bahkan lain macam material. Oke, di sini kita akan menggunakan material aluminium.
6061 atau aluminium dengan tipe 6061. Nah, untuk membuat material ini kita dapat klik, kemudian kita letakkan pada bagian dokumen material, kemudian kita klik kanan. Oke, kita pilih bagian Add to. Kalau kita favorit, kita klik kanan lagi, kita pilih Asset to Selection. Oke, inilah bentuk yang material yang kita gunakan. Oke, seperti ini. Nah, inilah gambaran dari pompa sentrifugal. Nah, pada kali ini setelah kita buat 5 bilah, biar kita tidak susah untuk membuat dari awal, ini bisa kita edit langsung seperti ini ya. Sedangkan tadi kan pada bagian ini nih yang sebagai desain awalnya. Nah, sedangkan pada bagian 4 bilah ini kita bisa ubah atau kita edit biar kita tidak susah untuk membuat dari awal lagi. Nah, seperti ini. Ini bisa kita buat, misalnya kita sudah menyimpan gambar yang 5 bilah. Kita ingin membuat yang bagian 3 bilah. Jadi kita tidak perlu untuk membuat dari awal. Kita hanya dapat mengedit dari gambar tersebut. Oke, contohnya 3 seperti ini. Oke, ini yang 3. Kemudian dapat kita edit lagi yang ke bagian 4-nya ya. Ini yang 3. Kemudian dapat kita ubah ke 4. Nah, ini contoh yang 4 bilah. Mungkin bisa dapat lihat seperti ini. Oke. Nah, kita kembalikan ke bagian 5 bilah. Oke, seperti ini ya. Oke, ini contoh yang 5 bilah. Nah, kemudian bagaimana cara untuk kita memasukkan pada bagian garis gambarnya atau kertas gambarnya. Sebelumnya kita save terlebih dahulu gambar ini. Kita bisa save as. Oke. Oke, di sini ada pilihan gambar. Oke, di sini saya buat saja contoh gambar impeller 5 bilah seperti ini ya. Oke, ini sudah saya save. Nah, ini sudah lagi proses penyimpanan. Oke, ini contoh proses yang setelah jadinya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah tersimpan, ini belum bisa kita dapat simpan ke bagian garis atau kertas gambarnya, karena dia hanya tersimpan dalam bentuk format inventor. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyimpan dalam format PDF dalam bentuk kertas gambarnya? Kita kembali lagi ke file. Nah, di sini saya sudah membuat garis gambarnya. Jadi kita hanya dapat mengambil saja untuk kertas gambarnya. Di sini ada pilihan kertas gambarnya. Ini ada contoh ya. Kita ambil saja yang contoh 5 bilah impeller. Oke, ini merupakan contoh saja ya. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Dimana untuk format kertasnya saya menggunakan format kertas A4 dalam bentuk portrait. Oke, seperti ini. Jadi langkah awal kita
klik pada bagian base-nya. Oke. Nah, ini ada pilihan ya, ini langsung dia terkoneksi, dimana untuk file yang akan kita masukkan di kertas gambarnya yaitu contoh gambar impel 5 bilah. Nah ini. Nah untuk skalanya ini jangan lupa kita atur, dimana untuk skalanya yaitu 1/1,5 atau diperkecil. Ya, seperti ini. Nah ini ada pilihan dimana ini untuk yang 2D-nya, kemudian sama juga 2D, ini untuk yang bagian 3D-nya. Kita masukkan terlebih dahulu yang 3D, oke? Oke, ini yang 2D-nya belum dihapus. Kita klik pada bagian oke, seperti ini. Oke, ini kita dapat rubah ya. Untuk posisinya bisa seperti ini dan bisa seperti ini. Oke, sesuai yang kita inginkan. Kita klik kanan, kita klik kanan. Oke, yang ini kita hapus ya. Oke, ini kita letakkan posisinya pada bagian kiri atas. Nah, kemudian kita akan memasukkan untuk gambar 2D-nya, karena gambar 3D ini termasuk gambar nyata. Nah, untuk gambar 2D-nya, kita klik pada bagian yang tengah ini. Skalanya jangan lupa diatur. Kita klik. Oke, seperti ini. Kita klik kanan. Oke, selesai. Nah, inilah untuk gambar 2D-nya. Ini bisa kita geser-geserkan. Kemudian bagaimana cara untuk membuat dimensinya? Kita bisa ke notes. Nah, di ini ada pilihan dimensi. Kemudian kita dapat membuat dimensi dari diameter ini. Oke, seperti ini. Kita okekan. Kemudian untuk jari-jarinya, karena kita menggunakan yang 100 ya. Sebelum itu kita dapat untuk membuat center point-nya. Oke, kita membuat center point terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke line, karena kita akan menggambar dari garis hubungnya atau garis lumbuhnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk garis sumbu ini menyatakan lingkaran ini yaitu berlubang. Dan kita kembali lagi, kita finish. Setelah itu kita ke node, kita dimension lagi, kita atur dimensi ini 10. Kemudian untuk radius dari sudut ini yaitu 2. Oke. Sedangkan untuk ketebalannya yaitu 4, seperti ini. Kemudian untuk tingginya 18. Oke,
Oke, setelah kita masukkan dimensinya, kita bisa klik langsung bagian export, atau kita akan mengekspor ke bagian PDF. Oke, kita rubah contoh. Oke, langsung masukkan ini seperti ini, kita save. Kita bisa. Oke, kita seperti ini saja. Oke, kita tinggal menunggu saja. Oke, masih loading ya. Oke, di sini masih loading, kita masih menunggu. Oke, ini untuk hasil dari gambar bilahnya. Oke, seperti ini mungkin bisa dilihat teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari cara menggambar bilah impeller menggunakan software Inventor sekaligus memasukkan gambarnya ke kertas gambar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin. Solidarity forever.